Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zoom In bersama saya Egil Saraji. Dan kali ini kita punya edisi spesial karena di bulan Ramadan. Nah, sosok kali ini yang mau kita gali nggak kalah inspiratifnya dengan episode-episode sebelumnya. Nah, di depan saya sudah ada Gus Ong. Gimana kabarnya nih Gus? Baik. Waduh, ini tampilannya agak beda ya. Beda dengan Gus-Gus pada umumnya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin dari selama ini orang melihat sosok seorang Gus itu kan mungkin lebih dari looknya, tapi ini kan kalau Gus Ong ini kan mungkin agak sedikit berbeda ya. Nah, gimana sih ngomongin soal Gus ini, mendefinisikan kata Gus itu sendiri seperti apa, Gus Ong? Bagi saya, panggilan Gus ini kan sebenarnya panggilan dari orang lain, dari para pecinta. Kalau bagi saya nggak ada artinya apapun panggilan itu. Oke. Ya. Nah, sebagai seorang Gus Ong, gimana tanggung jawab moral yang dimiliki di masyarakat? Ya. Pernah terbebani nggak dengan semua itu, Gus? Beban sih tidak ya, karena saya pribadi lebih ke melihat sesuatu itu sebagai peran, bukan beban. Jadi nggak ada beban ya, kita jalankan aja sesuai peran, apa yang menjadi kewajiban kita jalankan, selebihnya yang nggak penting kita abaikan. Oke. Ini kalau dari informasi bisa dibilang timnya Zoom In. Ini katanya Gus Ong ini suka memberi dakwah lah gitu ya. Iya. Dakwah agama kepada anak-anak jalanan. Iya. Secara looknya juga mungkin berbeda, bukan mungkin tapi jelas berbeda dengan Gus-Gus yang pada umumnya. Nah, itu kenapa? Pertama, saya tuh ingin berbuat baik kepada siapa, tanpa terkecuali. Jadi saya hidup ini juga ingin berbuat baik untuk diri saya pribadi kepada siapapun, termasuk salah satunya orang-orang yang mungkin termarginalkan ya, anak-anak jalanan atau preman-preman juga yang mungkin sekelompok mereka. Karena saya punya pemikiran ya, mungkin kalau kita dakwah dengan metode mungkin ceramah atau khutbah di masjid atau di musola atau di tempat-tempat majelis taklim yang mungkin secara logikanya saja mereka tidak akan datang, jarang ya, mungkin hampir tidak memungkinkan. Jadi lebih baik bagi saya ya menjemput bola untuk berdakwah ke mereka, dan tidak hanya ke mereka, ke siapapun, karena peranan dakwah itu bagi saya wajib bagi siapapun, tidak khusus untuk ustadz, kiai, habib atau siapapun, itu punya kewajiban berdakwah. Oke. Nah, ngomongin soal dakwah, apakah ada perbedaan berdakwah di depan anak-anak jalanan atau kaum marginal dengan orang-orang pada umumnya? Oh, tentu pasti berbeda. Kalau kita berdakwah dengan banyak macamnya metode berdakwah ya. Jadi ada dengan pendekatan emosional, pendekatan secara kultur dan budaya. Mungkin lebih tepat kalau ke mereka itu saya melakukan pendekatan emosional. Saya dekati emosinya, saya jalin silaturahmi, hubungan baik. Kemudian tentu mereka ini secara umum hampir 90% orang-orang yang memiliki masalah atau traumatik di masa lalunya. Nah, itu yang mungkin menjadi fokus saya. Sehingga kalaupun mereka ada masalah, saya bisa membantunya untuk problem solving. Nah, di situ nilai dari sebuah dakwah atau mengajak ke hal yang lebih baik itu mungkin bisa saya lakukan. Oke. Itu juga kah alasan Gus untuk membranding looknya Gus Ong seperti sekarang? Kalau kita ngomong look, ya saya natural aja sih sebenarnya. Emang dari dulu ya sudah begini aja, ya kondisional aja sih dimanapun tempat ya. Lebih baik bagi saya tidak harus membranding dengan
tampilan dengan casing yang mungkin sok religius atau dan sebagainya, ya natural aja sih. Oke. Gus Ong, ingin anak-anak itu atau mereka-mereka terutama anak marjil yang pernah didekatin sama Gus Ong kepingin mereka belajar dari Gus Ong apanya? Belajar dari saya. Ya. Kalau selama ini saya sampaikan ke mereka, belajar itu tidak harus kepada saya, tidak harus dari saya. Tentu saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Kalau dia mau belajar, ya saya menyampaikan bukan belajar dari saya, tapi belajar dari apa yang memang harus mereka pelajari. Belajar dari diri sendiri, tapi belajar dari mereka itu sendiri. Bagaimana dia mencoba untuk lebih baik dari sebelumnya. Kalau dibalik Gus, Gimana? Dibalik kalau misalkan kira-kira anak Gus Ong itu belajar dari anak-anak, belajar saya apa? Pribadi belajar dari siapapun, termasuk dari mereka. Banyak pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dari mereka. Misalkan tidak ada satupun dari mereka yang dalam tanda kutip orang-orang termarginalkan atau anak jalanan yang merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Itu mungkin pelajaran yang sangat saya ambil berharga, bahkan karena dari sini mereka merasa tidak layak berkumpul dengan masyarakat umum, merasa dirinya hina, merasa dirinya tidak layak. Justru itu sesuatu yang sangat menarik bagi saya, yang mungkin saya sendiri belum tentu bisa seperti itu. Hanya saya juga belajar dari mereka. Ada penolakan nggak sih ketika Gus Ong mendekati mereka? Ya mungkin sebelumnya nggak pernah orang-orang yang datang ke mereka. Ya, kalau penolakan sih tentu ya kita pasti ada di beberapa daerah atau tempat, tapi sejauh ini secara keseluruhannya sih nggak ada, karena memang kita datang pun bukan kemudian kita tiba-tiba berdakwah frontal dan lain-lain. Jadi kita memasukkan ajakan untuk kebaikan dan nilai-nilai di situ setelah adanya chemistry, setelah adanya koneksi, setelah adanya hubungan baik secara emosional. Selain menjadi seorang pendakwah, Gus Ong juga dikenal sebagai praktisi ruqyah, kemudian guru besar dan beberapa keahlian yang lain. Boleh diceritakan? Oh iya. Jadi kita kan juga memiliki sebuah kelompok ya, atau sebuah organisasi atau komunitas yang pada dasarnya tujuannya itu berdakwah. Kembali lagi, itu bagian dari dakwah. Sehingga saya mungkin lebih aktif ke sosial edukasi, karena di situ kita bisa menyebarkan kebaikan, kita bisa membantu sesama. Dan dengan cara saya mengajarkan terkait apa itu ruqyah, kemudian apa itu hipnosis, untuk melakukan hipnoterapi dan berbagai macam terapi yang lain juga, itu kan juga kita ditemukan dengan sahabat-sahabat, dengan para tokoh-tokoh dan pakar-pakar. Di situ saya bertujuan membangun silaturahmi itu agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk lain. Berarti kesemuanya itu tuh bisa dibilang bagian dari dakwah. Dan hal-hal yang berhubungan dengan spiritual gitu ya. Dan saya juga kerap kali masuk di lingkungan dalam tanda kutip paranormal, para psikolog, dan mungkin disebut istilah dukun ya kalau di Jawa. Itu juga dijalani. Iya. Boleh diceritain sedikit nggak? Yang terkait apa? Yang terkait dengan spiritualnya tadi. Saya gabung di komunitas mereka itu, kembali lagi saya tidak ada tujuan yang lain. Tujuan saya yaitu kepentingan diri saya sendiri untuk memerankan kewajiban saya. Karena memang saya dibekali dengan berbagai dasar keilmuan sejak dini, khususnya dari orang tua sendiri, yang memotivasi saya secara pribadi untuk berbuat baik dimanapun tempat berada.
Itu alasannya ya. Itu alasannya. Kenapa mau terjun ke situ ya. Iya. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin tidak dibenarkan baik itu secara norma agama dan sosial, mungkin saya bisa meminimalisir dan memberikan pengaruh yang lebih baik. Itu tujuan saya. Kita minum dulu ya. Siap. Gus. Haus ya. Haus. Gus, ada satu pertanyaan lagi. Iya. Saya merasa gagal kalau statement itu Gus sendiri yang mengucapkannya, jawabannya apa, Gus? Saya merasa gagal kalau tidak melakukan apapun. Apapun. Dan kalau saya merasa puas kalau sudah berbuat baik kepada orang lain. Simple ya sebetulnya jawabannya. Oke, Gus. Apa sih ketakutan terbesar dalam hidupnya Gus Ong? Ketakutan terbesar saya. Ya. Ketakutan terbesar saya itu Kehilangan sesuatu kah atau apa? Enggak juga sih. Kehilangan sesuatu. Karena kita ini sebenarnya kan tidak memiliki apapun. Jadi kalau kita tidak memiliki apapun, kita nggak akan pernah kehilangan apapun. Penasaran sih sebenarnya, kalau mungkin orang biasa ketakutan terbesarnya ya paling ini. Cuman kalau ketakutan terbesar tapi kalau rasa takut Gus, ya pasti ada, karena manusia kan diciptakan ada rasa takut, sedih dan bahagia. Cuman kalau terlalu takutan terbesar ya mungkin nggak ada sih. Ketakutan terbesarnya itu tidak bisa menjalankan peran sebagai manusia dengan baik. Itu. Gimana Gus Ong mendefinisikan arti atau definisi sebuah kesuksesan sebagai seorang manusia? Sebagai seorang manusia, manusia itu bisa dikatakan sukses pertama kalau dia menjalankan peran kehidupannya, peran penciptaannya, yaitu beribadah. Bagi saya manusia itu diciptakan untuk beribadah atau sebuah pengabdian. Ya dia mengabdi kepada dirinya sendiri, mengabdi kepada Tuhannya, mengabdi kepada sesama. Dia berbuat baik sebagai apapun untuk menjalankan peran kehidupannya dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun, selagi dia menjalankan kewajiban dan tidak berbuat zalim kepada siapapun. Itu sebuah kesuksesan. Gus, tadi di pertanyaan sebelumnya jawabannya Gus Ong kan bahwa kalau saya merasa puas, kalau saya sudah berbuat baik. Definisi baik atau arti dari baik menurut Gus Ong sendiri apa sih? Baik, baik ini banyak untuk berbuat kebaikan. Dengan cara kita tidak melakukan sebuah keburukan, kejahatan, itu sebuah kebaikan. Secara pasif. Tapi kalau secara aktif kita melakukan sesuatu yang baik atau melakukan sesuatu itu sehingga menghasilkan sesuatu yang baik, atau kita melakukan sesuatu kepada orang lain menjadikan mereka lebih baik. Terakhir nih Gus, kan Gus ini sudah melakukan banyak hal untuk banyak orang juga. One day, kira-kira Gus Ong kepingin dikenang sebagai apa? Atau bagaimana? Saya tidak ingin dikenang sebagai apapun. Karena mengenang itu urusan mereka. Karena di masing-masing orang kita akan memiliki kesan yang berbeda. Itu aja. Kayaknya banyak ini ya, simple ya jawaban-jawabannya ya Mitra MTB ya. Inilah sosok seorang Gus Ong. Gus, terima kasih ya udah datang ke episode spesial di bulan Ramadan kali ini di Zoom In. Sekali lagi terima kasih sudah memberikan banyak sekali cerita-cerita. Mungkin nanti kalau ada yang mau cerita lebih lanjut atau mau konsul langsung sama Gus Ong boleh ya? Boleh, silakan. Ya udah baik, terima kasih sekali lagi buat Mitra NTB. Setiap kisah yang diceritakan pasti punya nilai manfaat untuk kita. Bisa sebagai motivasi
ataupun bisa bermanfaat sebagai peringatan. Saya Agil Saraji, ketemu lagi nanti di episode Zoom In selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.